Teater ini menceritakan tentang kisah seorang siswa SMA kelas 11 yang bernama Chandra, yang pribadinya dikenal dengan kepintarannya, kedisiplinannya, dan sikap rajinnya di sekolah sebelum COVID-19 menyerang negara Indonesia. Siswa ini sangat rajin. Setiap kali ada tugas dan catatan yang diberikan oleh guru selama pembelajaran di sekolah, ia langsung mengerjakannya. Ia juga terkenal dengan kedisiplinannya. Ia selalu menaati peraturan sekolah dan juga ia tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Tetapi, pada suatu hari yang lalu, dunia digemparkan dengan adanya penyakit dan virus yang sangat mematikan, yaitu COVID-19 atau virus corona dari Wuhan, China. Ibu akan memberi pertanyaan. Oke, pertanyaan yang nomor satu, APBN adalah, kebanyakan APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. ya, betul. Dengan tingkat penyebaran COVID ini yang sangat cepat di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan untuk meredam dan mengurangi penyebaran COVID dengan meliburkan dan menghentikan segala aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan terkhususnya proses pembelajaran. Dan pada saat itulah proses pembelajaran di sekolah pun dialihkan menjadi proses pembelajaran di rumah atau belajar online. Pada saat dimulainya proses belajar online, siswa ini masih sangat antusias mengikuti pembelajaran. Setiap hari ia selalu mengikuti pembelajaran dari setiap mata pelajaran, baik melalui Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom, dan lainnya. Ia tidak pernah absen dari pembelajaran tersebut, karena pada saat sekolah tatap muka pun, ia selalu dikenal dengan kerajinannya dan keantusiasannya dalam belajar. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan sikap kepribadiannya yang pintar dan rajin itu mulai memudar. Ia mulai tidak ikut atau bolos pada saat proses pembelajaran dilakukan melalui Zoom dan lainnya. Entah kenapa dan ada apa dengan siswa ini sehingga ia mulai berubah yang dulunya adalah seorang anak yang sangat terkenal dengan kerajinannya dan kedisiplinannya di sekolah, tetapi sekarang ia menjadi seorang yang pemalas. Hari demi hari pun terus berlalu, dan ia pun masih sering tidak ikut pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pada suatu hari, wali kelasnya pun menelpon dirinya dan memanggilnya untuk datang ke sekolah. Dirinya pun terkejut dan takut untuk datang ke sekolah pada saat itu. Tetapi dengan memberanikan diri dan tahu bahwa dirinya salah, ia pun bergegas untuk datang ke sekolah. Sesampainya ia di sekolah, ia langsung dipanggil oleh wali kelasnya.
Oke, Pak Gina, silakan masuk. Dan pada saat itu, ia pun dilontarkan berbagai pertanyaan oleh wali kelasnya. Mengapa ia berubah? Yang dulunya seorang anak yang rajin, dan sekarang menjadi seorang anak yang pemalas. Ia tidak melawan, dan tahu bahwa ia salah dengan sikapnya seperti ini, dan dapat merusak serta mendapat nilai-nilai yang kurang baik. Ia pun menjelaskan kepada wali kelasnya bahwa ia menjadi seperti itu karena ia lalai dalam menggunakan dan memanfaatkan waktu belajarnya. Karena ia selalu bermain game dan mabar bersama temannya pada saat jam belajar. Sehingga ia melewatkan jam belajar tersebut. Oke, juga bisa bertanya, mengapa akhir-akhir ini kamu sering tidak mengerjakan tugas? Ya saya lupa sering malam. Bisa berbagi waktu. Dan juga, ia selalu menunda-nunda pekerjaan. Setiap kali ada tugas dan catatan yang diberikan, ia selalu menganggap remeh dan bilang nanti. Dan sehingga menumpuklah tugas-tugas sekolahnya itu. Dan ia pun pusing untuk bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Kalau kamu malas, kamu mau dapat nilai dari mana? Ya Bu, maaf Bu, saya akan mengerjakan tugas saya. Janji ya? Ya Bu. Setelah ia memberitahukan alasannya itu kepada wali kelasnya pun tentunya marah pada dirinya. Dan ia terancam untuk tidak naik ke kelas 12 jika ia masih seperti ini. Karena mendapat nilai yang buruk. Dan tentunya tidak memenuhi standar untuk tidak naik kelas. Dan setelah itu, ia pun pulang kembali ke rumahnya dengan muka yang lemas dan tidak ada semangat hidup. Pada saat perjalanan pulang, dirinya didatangi oleh salah seorang teman sekelasnya yang bernama Natalia. Sepertinya yang di sana itu Chandra. Coba saya samperin. Chandra, kamu buat apa ke sekolah tadi? Aku dipanggil ke sekolah tadi karena jarang mengerjakan tugas-tugas sekolah. Makanya Chan, kamu tuh jangan terlalu banyak bermain game. Makanya tugas kamu menumpuk. Bisa dibilang kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kamu itu lalai. Ya Nat, aku memang salah. Aku terlalu sibuk dengan game dan mabar dengan teman-teman sehingga lupa dan menunda-nunda tugas sekolah. Dan aku juga terancam tidak naik ke kelas 12 jika tidak mengerjakannya. Begini Chan, kami akan membantumu sebisa mungkin. Nanti saya akan memberitahukan Esther, Jensen, dan Randy untuk membantumu menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang benar ini Natalia. Iya benar, tapi bukan berarti kamu seenaknya menyontek lurus-lurus saja. Nanti kami akan membantu mencari rumus-rumus, kemudian kamu yang menyelesaikannya. Baiklah, terima kasih. Pada keesokan harinya, Natalia, Esther, Jensen, dan Randy pun datang ke rumah Chandra untuk membantunya dan bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya itu. Setelah itu, Chandra pun mulai kembali aktif dan mengikuti pembelajaran, dan ia berjanji untuk tidak akan lalai lagi dalam menggunakan waktu. Tujuan dari cerita ini adalah untuk mengingatkan kepada para siswa-siswi sekolah untuk selalu memanfaatkan waktu dengan baik, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Dengan melakukan belajar online dari rumah, bukan berarti kita diliburkan, tetapi tetap belajar namun dari rumah. Dan jangan selalu menunda-nunda pekerjaan sekolah, dan jangan keseringan mabar game. Karena semuanya itu akan merusak dan membuat prestasi dan nilai-nilaimu di sekolah itu menjadi buruk.
dan bisa mengakibatkan tidak naik kelas. Sekian video teater dari kelompok 3 yang bertema kritik sosial yang berjudul Si Rajin yang Menjadi Pemalas. Sekian dan terima kasih.